Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius ya. Dimana tema kita kali ini Sagittarius adalah yang dia rasakan ya saat berpisah dengan kamu. Kira-kira apa yang dia rasakan ya? Ini berpisah bukan hanya putus, tetapi mungkin jauh dari dirimu juga ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Dan ya nanti kita lihat bagaimana situasi dan kondisinya kamu dan dirinya sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Sagittarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius. Sagittarius, 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 Sagittarius. Yang dia rasakan saat ini bersama, wah di sini ada pengkhianatan nih ya. Sagittarius. Saya lihat di sini ibaratkan kamu sudah jatuh tertimpa tangga. Dia pergi meninggalkanmu ya. Di sini ada Ten of Swords. Sangat membuatmu terluka ya. Sehingga akhirnya kamu memutuskan untuk pergi ataupun tidak mau mendekati dia lagi saat ini. Walaupun mungkin ada beberapa dari Sagittarius sangat cinta sama dia. Ya, tetapi seolah-olah saya hanya dimanfaatkan, memori indah di masa lalu tuh hanya palsu, kepalsuan yang mana mereka menurut Sagittarius mereka hanya memanfaatkan dari segi finansial. Ya, tuh. Apakah dia terluka? Ya, dia juga terluka. Kenapa? Karena dia lihat kamu sudah bangkit, sudah move on. Di mana dia mau datang kembali padamu, ya. Di sini ada Eight of Swords. Tetapi Sagittarius sudah lebih cerdas, lebih pintar, sudah nggak lebih perasa, sudah nggak lebih terlalu empati sama orang-orang yang penuh ketoksikan dan penuh drama. Ya, saya melihat di sini dia merasa bahwa saya yang meninggalkannya. Sekarang kok saya yang menderita gitu. Karena dia merasa bahwa Sagittarius sudah tahu atau sudah baca tentang manipulasi dia. Ya, sehingga dia merasa malu ataupun kondisinya saat ini dia lagi terpuruk, dia ingin kembali di mana dia merasa bahwa Sagittarius lah orang-orang yang Sagittarius lah adalah orang sosok yang bisa membantunya pada saat dia terpuruk. Tetapi ya itu karena ulahnya, maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Tetapi ulahnya sendiri yang meninggalkanmu pada saat susah, ya. Akhirnya kamu udah tahu bahwa oh ternyata dia hanya manipulasi, dia hanya toksik untuk saya. Ada beberapa yang malah pergi meninggalkan karena triparty, meninggalkan karena kamu tidak mempunyai apa-apa waktu itu. Ya, kamu mungkin dalam keadaan susah, tak berdaya, dia pergi meninggalkan. Di sini pun ada mungkin pasangan Sagittarius yang tidak bertanggung jawab, meninggalkan semua beban, entah hutang, entah tanggung jawab ya, ke punggung Sagittarius, di mana dia hanya datang, duduk, diam, menerima apa yang Sagittarius capai, menikmati hasil dari Sagittarius, tanpa ada mau bekerja sama meraih kesuksesan. Ya, ada saya lihat di sini tidak berbahagia, mungkin kondisinya saya lihat di sini ada beberapa yang sudah mempunyai pasangan, tetapi dia nggak berbahagia dengan pasangannya. Bahkan mungkin pasangannya saat ini tidak menyambut dia seperti waktu Sagittarius menyambut kamu menyambut dirinya gitu, ya.
Energinya juga bisa terbolak-terbalik, bisa yang di Sagittarius yang pergi meninggalkanmu ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Di mana ada triparty, di mana dia pergi meninggalkanmu karena merasa orang lain ini lebih baik dari Sagittarius. Ya, ternyata orang ini pun ya ditinggalkan sama tripartinya karena mungkin pengkhianatan ataupun mungkin karena dirinya sudah tidak mempunyai sesuatu yang berarti. Sehingga dia sadar akan apa yang sudah terjadi di masa lalu yang mana membuat Sagittarius sedih. Ya. Jadi rasa yang perasaan yang dirasakan sekarang campur aduk. Dia macam seorang manusia yang bingung mau berbuat apa ya, karena kondisinya dia lagi tidak mempunyai apa-apa dan cuman dia merasa bahwa cuman Sagittarius yang bisa menopang dirinya dari kesusahan itu. Ya. Oke, berikutnya saya lihat di sini ada juga saya lihat karena masalah uang ya. Ada masalah uang di sini sehingga membuat hubungan kalian renggang ya. Mungkin dia lebih ingin happy sendiri ya, menghabiskan uangmu, ataupun mungkin kondisinya dia lagi terpuruk dalam keuangan, di mana ada hutang piutang. Dulu dia nggak punya hutang karena membebani semua kebutuhan hidup ataupun apapun segalanya kepada punggung Sagittarius. Sekarang dia harus menanggungnya sendiri dan akhirnya dia bingung. Kondisinya ada beberapa yang saya lihat di sini tidak mempunyai pekerjaan ataupun job lagi sepi. Ya, dimana waktu Sagittarius susah dia pergi, senangnya aja bersama. Pada saat sekarang dia susah, dia bingung ya mau mencari siapa. Dia tuh merasa bahwa Sagittarius itu begitu bodoh, orang yang begitu tolol. Maaf saya bicara ini sesuai kartu saja, yang bisa dibodoh-bodohi dengan kata-kata manis dari diriku yang penuh kepalsuan. Tetapi sekarang Sagittarius sudah jauh lebih pintar, tidak perasa. Jadi saya berikan kata-kata manis, sanjungan, pujian atau penyesalan, tapi dia nggak terlalu respon. Jadi dia merasa bahwa kamu sudah tidak menginginkannya lagi dan itu sangat menyakitkannya. Kenapa? Karena kamu cuek. Ya. Dia ingin kembali kepadamu tapi kamu cuek. Ini ada juga beberapa yang mungkin kondisinya pasanganmu ya. Dalam artian mungkin sudah pisah ranjang tetapi belum pisah resmi negara ya. Tetapi ya hubungan ya begitu-begitu aja kayak sudah cerai. Ya, pisah rumah, nggak komunikasi, terus sudah malas tahu, malas urus ya. Kamu pergi dengan siapapun, Sagittarius sudah nggak peduli. Jadi dia merasa bahwa saya tidak diinginkan lagi. Kenapa Sagittarius? Kenapa sekarang kamu sudah begitu tega? Dia merasa bahwa kamu tuh orang yang tega. Padahal dia tidak merasa bahwa apa yang kamu lakukan di masa lalu itu menyakitkan Sagittarius. Yang mana Sagittarius rasional. Dia merasa bahwa kebaikan kamu ya, kebaikannya harus kamu dalam artian entah dia baik ataupun tidak, tetap harus kamu jatuh dalam genggamannya. Ini yang lagi dia pikirkan bagaimana supaya bisa menjerat kamu masuk lagi seperti dulu dia menjerat kamu, entah dengan kata-kata sanjungan, pujian atau perhatian. Tetapi saya lihat di sini karena kamu Sagittarius tidak memberikan respon ataupun ya kalau mau dibilang kesempatan untuk mereka membuktikan kepalsuan mereka, entah mereka di sini ya, entah ada yang sudah mau bertobat ataupun tidak, tapi Sagittarius kalau sudah tersakiti sudah nggak mau memberikan kesempatan. Ya, ataupun mungkin oke, kita sebatas teman saja, enggak. Karena Sagittarius itu orangnya nggak mau dimanipulasi. Dia tahu kelemahan dia, bahwa dia cepat sekali luluh dengan kata-kata orang-orang yang tersakiti, karena dia empat ya. Jadi dia merasa bahwa sekarang Sagittarius sudah pintar ya. Dia sudah tidak bucin lagi ya seperti dulu. Nggak bisa saya bodoh-bodohi. Kenapa? Karena dulu kan dia bucin. Saya bodoh-bodohi juga bisa. Sekarang dia lebih pintar, dia lebih tegar, dia lebih kuat. Sehingga susah buat dia untuk memanipulasi Sagittarius lagi. Oke, berikutnya di sini ya. Ada Wheel of Fortune, di mana dia masih banyak memilih target-target lainnya selain Sagittarius. Tetapi saya lihat di sini sasaran empuk Sagittarius ya, di mana dia merasa bahwa Sagittarius itu kamu cantik, kamu ganteng, seksi, kaya, mandiri. Mungkin orang tuamu kaya, kamu pun mandiri. Jadi lengkaplah sudah
target yang sangat mulus. Ini ada beberapa yang toksik, entah di sini pasanganmu, ada juga dari sisi pertemanan. Ya, yang dia rasakan saat kamu berpisah ini kayak seakan-akan kalau seandainya pertemanan ya, ada pertemanan yang toksik, tetapi ada juga pertemanan yang tulus. Tetapi kalau dalam hubungan toksik semua nih. Karena ada beberapa juga yang tidak suka kamu disakiti ya, sahabat-sahabatmu tuh care sama kamu Sagitarius, saya lihat di sini. Dan mungkin kondisinya berpisah dalam tanda kutip, ya mungkin beda daerah sekarang, sudah mempunyai kehidupan masing-masing, studi, kerja ataupun apapun sehingga tidak bisa reunian lagi, tidak bisa bersama lagi. Kalau sahabat lebih ke sahabat-sahabat yang betul-betul mencintaimu tulus. Walaupun mungkin Sagitarius menarik diri, tapi mereka tahu Sagitarius mempunyai cinta yang tulus untuk sahabat-sahabat mereka, sahabat-sahabatmu ya. Dan kalau bicara pasangan di sini ya dia masih mempunyai suplai lainnya gitu. Saya lihat ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ini untuk mencari kestabilan dalam keuangan, dalam fantasi seksual ataupun mungkin semua ya kebutuhan-kebutuhan dia harus mencari cinta-cinta lainnya. Karena dia di benak orang yang terkoneksi dengan kamu nih ya, yang sudah hancur the tower ini ya, dimana dia harus bisa mengembalikan nama baik dia di mata kamu, di mata orang-orang, di mata publik, yang mana dia tahu bahwa oh ternyata orang-orang tahu ternyata karakter saya kayak gini, makanya dia sudah menarik diri dari kalian ya, ataupun mungkin kondisinya dia mau mencari celah untuk bisa mendapatkan hatimu lagi, entah dengan koneksi dengan anak, interaksi dengan anak, menunjukkan sebagai dia orang tua yang baik, ataupun ke sosial ya, jadi dia lebih ke apa ya, mungkin kalau dibilang paguyuban, organisasi-organisasi, bergabung dengan organisasi untuk membuat nama baiknya up lagi ya, karena saya lihat di sini dia ada tekanan mental, tekanan jiwa yang sangat luar biasa, di mana topengnya sudah kebaca oleh kamu. Dan saya lihat di sini dia menyesal juga ya, malu sebenarnya, tapi ya dia ibaratkan ya malunya dibiarin aja gitu, maksudnya dia malu dalam hati tapi seolah-olah dia nggak malu gitu ya, karena ada manipulasi di sini. Walaupun mungkin Sagitarius diam aja, tetapi dia merasa bahwa kok saya bisa ya dibaca oleh seorang Sagitarius yang begitu bodoh. Dia merasa kamu tuh bodoh, kenapa? Karena maunya dikibulin, maunya ditipu gitu, dengan kata-kata romantis, dengan kata-kata mesra yang menurutnya itu hanya bualan dia. Kok bisa ya Sagitarius yang begitu pintar, begitu cerdas, begitu sukses, begitu hebat, begitu kaya, bisa ya saya bodoh-bodohi, bisa ya dibodohi oleh diriku yang bodoh ini. Berarti dia menurut dia kamu tuh bodoh. Tapi kenapa sekarang kamu sudah tidak masuk dalam jeratanku lagi gitu? Yang mana dulu dia bilang, biasa aja, nanti Sagitarius juga kalau saya minta maaf pasti dia juga akan memaafkanku dan kembali lagi pada aku karena dia bucin sekali terhadapku, jadi semena-mena terhadapmu. Tapi sekarang tidak, makanya ada kehancuran dalam dirinya. Rasa percaya diri itu sudah sedikit demi sedikit menurun. Mungkin karena dia berpikir, wah apakah saya sudah tidak ganteng, apakah saya sudah tidak cantik. Padahal Sagitarius ya sudah, kalau bucin saya nggak bucin-bucin lagi, saya sudah tahu karakter kamu, ngapain saya mau menerima musuh dalam selimut untuk saya yang hanya menjadi benalu buat saya. Itu menurut Sagitarius, walaupun mungkin Sagitarius masih cinta, masih membutuhkan dia, perhatian dari dia, tetapi Sagitarius yang lebih menahan diri, ataupun jangan sampai saya terjerat lagi dari jebakan dia, yang mana sudah membuatku terluka ya. Orang ini kan nggak setia, dia hanya mau datang pada saat enaknya saja. Susahnya ya kamu susah sendiri. Ada saya lihat di sini hutang piutang yang menjerat kehidupan kalian, ataupun mungkin kondisinya pada saat susah ya kamu bersamanya Sagitarius. Pada saat dia sudah up ya, dia lupa diri siapa yang membantunya pada saat susah. Dia pergi dengan orang lain pada saat sudah sukses ya. Dan di sini ada Five of Swords, dia merasa menyesal ya. Mungkin kalau seandainya dia sudah dengan orang baru, saya lihat di sini dia menyesal ya. Kenapa? Karena dia merindukan akan dirimu, yang mana ada ketulusan, tidak neko-neko. Saya lihat di sini dia tekanan hidup, entah dari pasangannya, entah dari mertua atau dari lingkungan. Dia ingin kembali ke saat-saat dimana dia sebagai ratu atau raja dibikin atau merasa dia seolah-olah betul-betul Sagitarius tuh membuat dia sebagai ratu dan raja untuk yang dia rasakan gitu ya dalam hidupnya gitu. Sedangkan saat ini dia bersama kehidupannya, dia merasa sepi.
Ataupun mungkin di sini ada dia menikah dengan orang yang mungkin hanya karena status, mungkin karena harta, ternyata orangnya pelit ya, tidak bisa dibodoh-bodohi, tidak bisa dimanipulasi karena orangnya lebih pintar ya, sehingga dia menyesal. Wah, ternyata saya mendapatkan karma dari perbuatan saya, di mana dulu saya pernah membuat Sagittarius seperti gini. Sekarang akhirnya saya mendapati bahwa dan saya bisa merasakan ternyata sakitnya luar biasa, yang kayak begini tuh yang saya bikin kepada Sagittarius. Dan akhirnya ada penyesalan. Walaupun mungkin kondisinya nasi sudah jadi bubur ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang ingin mau berteman dengan kamu hanya sebatas teman, tetapi setidaknya ya dia apa ya, mau meminta maaf. Tetapi Sagittarius sudah nggak mau menerima orang-orang toksik ya, apalagi TTM, teman tapi mesra, ataupun kalau mau dibilang say hello saja, Sagittarius sudah nggak mau. Karena ada beberapa di sini yang sudah mempunyai pasangan tapi masih mau ngajak-ngajak Sagittarius untuk triparty ya, jadi tidak tahu diri. Dikiranya Sagittarius itu perempuan kesepian, laki-laki kesepian, ataupun mungkin karena mau harta saja, makanya apa dibilangnya, mau dimanipulasi seperti gitu ya. Oke. Maaf agak sedikit berisik ya, rumah lagi rame soalnya. Oke, di sini ada the lovers. Ada juga pun yang merasakan ya. Ini ada beberapa juga dari versi di mana dia adalah twin flame-mu ya. Di saat ini dia jauh dari dirimu, tetapi dia menyesal dan dia tahu sekarang bahwa ternyata ini loh cinta sejati. Ini loh cinta tanpa syarat. Yang mana Sagittarius mengikhlaskan dirinya untuk bisa pergi meraih cita dan cintanya sendiri. Mungkin karena ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, sehingga dia mengambil keputusan untuk berpisah denganmu. Yang mana dia merasa bahwa ini keputusan yang terbaik untuk kita berdua Sagittarius. Tetapi pada saat berpisah denganmu ternyata sangat-sangat luar biasa sakit. Walaupun mungkin koneksinya dia sudah terkoneksi dengan ini ya, pasangannya saat ini, entah mungkin Sagittarius juga, tetapi masih ada rasa rindu terdalam untuk orang yang jauh di sana ya, yaitu kamu Sagittarius ya. Karena ibaratkan ya, raganya milik pasangannya tetapi jiwanya milik kamu Sagittarius ya. Makanya yang dia rasakan rasa rindu yang sangat berat untukmu. Walaupun mungkin kondisinya Sagittarius lebih memilih menarik diri atau bungkam atau diam ya. Saya lihat di sini dia kadang-kadang memikirkanmu ya, mengingat memori-memori, ataupun mungkin kalau ada arsip ya, foto-foto lama jadul mengingatkan kamu kembali tempat-tempat yang pernah kalian kunjungi bersama juga, akhirnya memori itu terulang kembali ya. Dia merasa bahagia bersamamu Sagittarius kalau bicara tentang twin flame ya. Karena saya lihat sini pun twin flame menyakiti Sagittarius juga. Ya, dengan pilihannya yang tadi saya bilang menurutnya tepat, ternyata tidak. Karena mungkin dia lebih memilih orang lain dibandingkan kamu Sagittarius. Yang mana saat ini dia merasa sangat-sangat menyesal. Kenapa? Karena tidak ada terkoneksi dengan orang yang saat ini bersamanya. Ibaratkan cuman mungkin status, atau karena bertahan karena anak, ataupun ya demi keluarga besar. Seperti gitu. Berikutnya di sini Two of Cups tuh sama ya. Dia merasa bahwa saya nyaman bersamamu ya, kamu sosok yang romantis. Saya tidak bisa seperti saya merasa bahagia waktu bersamamu Sagittarius. Dia mengulang kembali memori-memori indah bersamamu dan berharap suatu saat nanti kamu bisa bersamanya lagi. Itu dia berharap, karena kita dalam tanda kutip kan nggak tahu jodoh kita sampai kapan, entah besok, lusa, tahun depan, 10 tahun, atau seumur hidup. Tetapi kalau seandainya Tuhan mengizinkan kamu itu akan kembali kepada aku, walaupun mungkin kondisinya ya dia tidak terlalu berharap juga, karena ya kondisinya mungkin tidak segampang itu ya, apalagi kalau ada perbedaan di sini. Ya dia cuma berharap dia akan, kalau seandainya kamu kembali padanya, dia akan menyayangi kamu seutuhnya. Kalau seandainya twin flame ya, karena di sini ada orang yang toksik juga, jadi kamu bisa menyesuaikan posisi kamu di mana ya. Karena ini ada cinta sejatimu tapi pergi meninggalkanmu, dan ada juga orang yang toksik pergi meninggalkanmu karena kamu sudah terpuruk, tidak mempunyai apa-apa. Nah di sini ya, di sini pun Sagittarius saya lihat juga sebenarnya masih cinta ya. Di sini ada the Chariot, bingung ya dengan hidup Sagittarius. Ini kalau dengan twin flame, apakah saya tetap harus bersamanya atau bagaimana? Karena Sagittarius juga merasakan energi yang sangat luar biasa. Kalau energi twin flame di sini berarti kamu ada hubungan tarik menarik antara pasanganmu, walaupun mungkin dia sudah mempunyai pasangan, ataupun mungkin Sagittarius kamu yang sudah mempunyai pasangan, ataupun dua-dua sudah mempunyai pasangan, tetapi masih terkoneksi.
Dimana kadang-kadang kamu tidur membayangi dia, kadang-kadang ada penyesalan, air mata, ya, membandingkan antara kamu dengan pasanganmu saat ini, ya, tetapi kamu hanya simpan dalam hati, ya, berharap semesta memberikan kedewasaan kepada pasanganmu, ya. Tetapi kalau di sini pasangan toksikmu ini kadang-kadang Sagitarius juga bingung, ya, apalagi kalau dalam pernikahan. Apakah saya tetap berlanjut untuk anak-anak dan keluarga besar, ataukah saya harus memilih untuk kewarasan saya, dimana saya harus juga bisa menyayangi diriku. Makanya tadi di sini saya bilang Sagitarius lebih memilih sendiri, diam, walaupun statusnya masih belum jelas, masih digantung, tetapi Sagitarius lebih mencintai diri sendiri, lebih berbahagia dengan diri sendiri dibanding bersama orang toksik. Kelihatan di luar baik-baik saja, padahal dalam itu sangat memicu energi, ya, sangat menguras energi yang sangat dalam. Lebih baik saya mengambil keputusan untuk pergi, meninggalkan, atau memberi jarak kepada orang toksik, ya, dibandingkan saya nanti bisa gila. Jadi Sagitarius lebih oke, saya tidak cerai, ini contoh, ya, ada beberapa yang memilih seperti gitu, hubungan digantung. Saya nggak cerai, tetapi tetap saja saya tidak mau dekat-dekat kamu lagi. Nah, ini kalau seandainya belum menikah, ada beberapa yang memang Sagitarius sudah membuka hati untuk orang lain, dimana oke, masa lalu biarlah berlalu, saya mengambil pelajaran buat hidup saya akan menitih langkah saya ke depan untuk menerima orang baru, orang yang hebat, orang yang baik, dimana saya harus bisa menjadi diri sendiri, membahagiakan diri sendiri, memprioritaskan diri, dan membenahi diri supaya orang-orang hebat, orang-orang baik, orang-orang tulus yang bisa datang masuk dalam hidupku. Jadi banyak pembelajaran-pembelajaran dari masa lalu yang mana tidak dijadikan sebagai penyesalan, tetapi dia jadi Sagitarius lebih memilih itu jadikan pelajaran, guru yang berharga, pengalaman yang baik, walaupun endingnya kurang bagus, tetapi ya Sagitarius tetap mensyukuri karena ada hikmah di balik itu. Wah, ini bagus, ya. Jadi yang dia rasakan orang-orang yang pernah menjahatimu ataupun meninggalkanmu, ada rasa rindu yang sangat mendalam, ya. Kalau seandainya kamu LDR di sini, ya, dia ingin kembali cepat datang ke kotamu. Ada penyesalan juga, ada beberapa sahabatmu juga, ataupun mungkin ada orang yang PDKT tetapi pernah menjahatimu, dia menyesal, ya, dan dia tahu bahwa kamu orang yang tulus. Dia ingin kembali kepadamu. Kadang-kadang dia stalking media kamu, saya lihatnya, ya, melihat apa yang kamu lakukan, ya. Karena saya lihat di sini juga ada orang toksik pakai akun palsu, ya, untuk melihat kamu nih sudah sebagaimana bagusnya untuk bisa saya manfaatkan lagi nih. Tapi Sagittarius sudah lebih cerdas, lebih ikhlas, dan tidak mau dekat-dekat dengan orang-orang toksik itu. Seperti gitu, ya, sehingga dia merasa bahwa wah, kartu saya sudah terbongkar. Jadi saya harus bisa mencari suplai baru lagi untuk kehidupanku, ya. Dan kalaupun seandainya Sagittarius suatu saat nanti dia memberikan saya kesempatan, saya tidak akan lepas lagi. Nah, ini jadi hati-hati Sagittarius, karena orang-orang manipulatif ini dia betul-betul mau mencari cara supaya kamu bisa masuk dalam jeratannya kembali dengan cara apapun, entah menghibah, bersujud, ya, sampai bersujud loh, ya, padahal itu semua palsu, ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang toksik. Ingat pembelajaran di hari lalu, ya, yang toksik itu dibawa ke hari depan supaya kamu jangan masuk lagi dalam jeratan yang sama, ya. Karena dia tahu bahwa kamu empati tinggi. Jadi kadang-kadang empatimu itu yang membuat dirimu hancur, Sagittarius. Kenapa? Karena kamu tidak berlogika. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu di sini juga bahwa hati dan logikamu harus seimbang. Jangan terlalu dominan hatimu. Kalau hatimu terlalu dominan, ya, dalam hubungan, berarti kamu bisa dimanfaatkan, ya, atau ya dimanipulasi seperti gitu. Tetapi pada saat kamu terlalu mendominasikan logikamu, kamu terlalu angkuh, sombong, arogan, dan lain-lain. Jangan, harus seimbang, ya. Dan apa ya, kalau dibilang selalu bersyukur, mengucap syukur. Ingat apa yang terjadi dalam dirimu tuh semua baik. Kenapa? Karena Sagittarius itu kalau dibilang dia jahat, Sagittarius itu nggak akan dengar, karena empatinya tinggi. Jadi mungkin dengan bukti nyata bahwa mereka saat kamu terpuruk, mereka meninggalkanmu, itu adalah bukti nyata bahwa mereka tidak tulus dan tidak benar-benar setia kepada kamu. Jadi Sagittarius tuh kadang-kadang seperti gitu. Semesta akan memberikan sesuatu yang down, yang betul-betul menyakitkan, biar bisa menyadarkan Sagittarius. Terkadang Sagittarius itu harus ada bukti nyata baru dia percaya bahwa orang itu jahat, ya.
Karena Sagittarius itu kadang-kadang terbuai dengan ucapan. Nah, ini Sagittarius ya. Jadi ambil positifnya saja, negatifnya dibuang ya. Anggap negatif itu sebagai pembelajaran untuk kamu tidak bisa terjerat lagi dalam lubang hitam di masa depan ya. Oke, semoga resonate untukmu Sagittarius ya. Itu yang saya lihat dari koneksi kamu dengan orang-orang yang toksik atau orang-orang yang pernah meninggalkanmu atau yang sudah berpisah saat ini bersamamu. Oke. Kita lanjut lagi koneksi di sini. Saya sudah menarik energi dari koneksi kamu, di mana di sini koneksi dari inisial ada huruf W, ada huruf P, ada huruf I, E, R, Q, C, Y, S, B, T, G, A, P, U, dan L ya. Oke, tunggu dulu ya, saya lihat dulu, saya mencari energi lagi apakah masih ada di sini. Oke, berarti sudah ya. Oh, dengan ini ya, ada 3 lagi. Saya merasakan energi-energi dari ketiga, dari O ya, J, dan N. Jadi untuk koneksi di sini ya, dari koneksi inisial ada W, P, I, E, R, Q, C, Y, S, B, T, G, A, P, U, L, O, J, dan N ya. Oke, dan untuk koneksi dari zodiak saya sudah menarik energinya lagi untukmu. Oke, di sini ada Virgo, ada, bisa lihat nggak ya? Ada Virgo, Cancer, Taurus, Aries, Sagittarius, dan Gemini. Untuk koneksi zodiak di sini ada Virgo, Cancer, Taurus, Aries, Sagittarius, dan Gemini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Sagittarius. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.